Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Amin yang kami muliakan, para pengurus masjid, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih malam hari ini yang mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini sampai tuntas hingga akhirnya nanti kita mendapatkan Idul Fitri, kembali fitrah, kembali dalam kondisi fitrah di mana kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang sangat patut kita syukuri karena keberadaan kita sebagai seorang muslim atau menganut agama Islam, karena kita tahu mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ini mukjizat ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang menikmati atau yang bisa menggunakan mukjizat ini bukan hanya Nabi saja, tetapi kita semua umat manusia. Kalau kita bandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, itu kan hanya Nabi dan paling jauh umatnya yang diselamatkan. Contohnya Nabi Musa punya tongkat yang bisa berubah menjadi ular, mengalahkan ular-ularnya tukang sihir. Tongkat juga bisa membelah lautan sehingga menyelamatkan umat Nabi Musa saat itu dan menenggelamkan Fir'aun. Tetapi tongkat itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nabi Ibrahim juga punya mukjizat tidak mempan dibakar ketika dibakar oleh Raja Namrud dan bala tentaranya. Nah, tetapi Al-Quran ini, meskipun Nabi kita Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tetapi kita semua bisa merasakan mukjizat dari Al-Quran ini. Kita pernah mendengar ayat yang mungkin Ustadz sebelumnya sudah menyampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mukjizat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pertama kali di dalam bulan suci Ramadan. Dan fungsinya adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ayat lain Allah pernah menyebutkan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Satu saat aku akan menunjukkan kepada seluruh penjuru dunia fil afaqi, dan kepada diri kamu, diri kalian masing-masing, wa fi anfusihim, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran ini adalah al-haq, kebenaran mutlak. Bapak Ibu, beberapa ayat yang kalau kita pelajari, kita hayati, ini benar-benar menjadi, ya katakanlah mukjizat itu berfungsi sampai di akhir zaman, sampai di saatnya kita saat ini. Antara lain, ada seorang ilmuwan, Robert Wilhelm, ahli embriologi, Pak. Beliau ini, ahli embriologi itu meneliti masalah ini, ya, apa namanya, katakanlah embrio yang ada di dalam perut, kandungan dan lain sebagainya. Itu beliau meneliti yang ada kaitannya dengan dua ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah.
Nah, ayat 228 wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Itu kalau perempuan, wanita ditalak ya, maksudnya dicerai oleh suaminya, maka iddahnya itu 3 kali suci atau 3 kali haid, baru bisa menikah lagi setelah masa iddahnya selesai. Kemudian ada ayat lainnya di 234 kalau tidak salah, di Al-Baqarah juga. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Nah, kalau tadi iddahnya 3 kali suci bagi yang ditalak, tetapi kalau suaminya meninggal, ketika laki-laki atau suaminya meninggal, maka iddahnya seorang perempuan itu adalah 4 bulan dan 10 hari. Nah ini kan kalau kita orang beriman kan, wah, kita kadang nggak perlu menyelidiki apa, kenapa, kan pada sama-sama ditinggalkan suami, yang satu ditinggalkan karena talak, cerai, yang satu karena dia meninggal dunia, tapi kok masa iddahnya beda. Ini 3 kali suci katakanlah sekitar 3 bulan. Kalau ini 4 bulan 10 hari. Beliau teliti dari segi embriologi. Ternyata itu Bapak Ibu, dia menemukan satu keajaiban bahwa di dalam kandungan perempuan itu ketika laki-laki menaburkan sperma di dalam rahim perempuan ada sebanyak 65 protein, dan di situ setiap sperma laki-laki itu beda Pak. Beda maksudnya dia semacam sidik jari. Jadi dalam ilmu itu disebut sidik sperma pria, sidik sperma pria. Jadi kalau sidik jari ini, orang manusia seluruh dunia jumlahnya miliaran Pak, tidak ada yang sama. Begitu juga sidik sperma, tidak ada yang sama. Nah makanya beliau juga sampai menemukan bahwa ketika seorang perempuan dia selingkuh misalnya, dia punya suami, melakukan hubungan suami istri dengan suaminya yang asli, kemudian dalam waktu tidak lama melakukan hubungan lagi hubungan dengan laki-laki lain, itu terjadi pencampuran yang kemudian memang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang menjijikkan. Salah satunya HIV AIDS kan Pak. Nah, cuma kaitannya dengan jumlah tadi, jumlah bulan, beliau menemukan ternyata kalau seorang perempuan tidak melakukan lagi setelah dicerai oleh suaminya, setelah berpisah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi dengan suaminya, itu dia sekitar 3 bulan itu kandungan sperma dari suaminya ini, dari laki-laki ini hilang Pak, selama 3 bulan itu lenyap. Jadi kalau dalam bulan pertama sekitar 35% hilang, dalam bulan kedua sekitar 70-an%, dan setelah bulan ketiga 99,9%, hampir 100% hilang. Artinya ketika perempuan itu sudah ditalak suaminya, bercerai, setelah 3 bulan itu betul-betul tidak ada sisa bekas sperma laki-laki, sehingga ketika dia hamil dengan laki-laki berikutnya, benar-benar anaknya laki-laki berikutnya. Nah kenapa kalau meninggal dunia suaminya 4 bulan 10 hari? Ternyata pada umumnya itu wanita kalau ditinggal mati sama suaminya, itu sidik sperma laki-laki itu dia lebih lama bertahan Pak di dalam rahim perempuan, lebih lama bertahan, sehingga lebih lama hilangnya sampai di kisaran 4 bulan 10 hari. Luar biasa ya. Nah inilah merupakan satu bukti bahwa seperti ayat yang saya sampaikan tadi di dalam surat Fussilat ayat 53, aku akan memberitahu kalian semua di seluruh penjuru dunia dan di dalam tubuh kalian sendiri bahwa Al-Quran itu benar. Dan ini baru terjawab
oleh ilmuwan-ilmuwan. Banyak Pak kasus-kasus seperti ini Pak. Ada siapa itu? Carner Pak. Pernah dengar nama Carner? Antariksawan NASA Amerika. Dia kerjanya biasa terbang ke bulan dan melihat kondisi alam raya, dan beliau pernah menemukan berkali-kali dalam tahun yang berbeda, itu setiap akhir 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan tanggal 20 ke atas, itu ada keanehan. Dalam 10 hari itu pasti ada satu hari yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Kalau hari-hari lainnya banyak meteor berjatuhan, tetapi ada satu hari tidak ada meteor yang jatuh, tetapi terang cahaya. Dan itu diyakini oleh umat Islam sebagai Lailatul Qadar. Nah ini baik Robert Wilhelm maupun si Carner ini Pak masuk Islam Pak. Luar biasa. Dia malah menyimpulkan itu, Robert Wilhelm menyimpulkan bahwa wanita yang paling suci di dunia, yang paling bersih ini adalah wanita-wanita muslimah. Karena mereka menjaga kesuciannya. Dan dia sendiri itu bercerai dengan istrinya karena dia menemukan dari rahim istrinya, diteliti istrinya Pak. Ternyata di dalam perut istrinya ada 3 sidik sperma laki-laki. Jadi dia sudah yakin bahwa istri saya selingkuh dengan 2 orang lainnya. Dan dari 3 anaknya itu, hanya 1 yang dia yakini anaknya. Nah, itu hebatnya ilmu pengetahuannya embriologi. Nah, banyak sekali Pak. Ada juga kasus apa ini yang baru-baru ini Pak, yang terbakar California ya, Los Angeles. Itu pada dalam sejarah itu pernah ada keturunan Nabi Nuh yang kelima, yang seorang raja saat itu yang membuat satu wilayah yang untuk pokoknya untuk apa namanya yang indah, yang dia mau saingi surga karena dia baca-baca kitab-kitab ya sebelumnya bahwa surga itu seperti ini dia bangun, dan begitu terbangun dia langsung sombong bahwa kalau Tuhan kalian itu surganya masih hayalan, nanti kalian meninggal, tapi saya sudah bikin surga hari ini. Ngomong begitu Pak langsung terbakar, persis kejadian Los Angeles Pak. Ada kilat langsung menyambar, petir menyambar langsung terbakar semua. Mirip sekali. Banyak sekali Bapak Ibu, dan inilah satu keajaiban, mukjizat dari Al-Quran yang benar-benar bukan hanya di zaman Nabi, bukan hanya menjadi kekuatan Nabi, tetapi kekuatan kita bagi yang beriman. Mudah-mudahan kita bertambah keyakinan kita kepada Al-Quran, dan mari kita mencintai Al-Quran. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah senang mengkaji, menggali Al-Quran. Kalaupun tidak sampai ke sana, minimal membaca Al-Quran, banyak sekali pahalanya. Dan insya Allah Al-Quran juga bukan hanya membuahkan pahala buat kita yang membaca, tetapi bisa memberi syafaat kita kelak pada saatnya kita membutuhkan syafaat di yaumil akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.